يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita mampu melaksanakan rutinitas pengajian yang sudah dibina sejak lama ya, sudah lama. Maka pada malam ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat meneruskan, buat melanjutkan niat baik pendiri musola ini, niat baik leluhur kita, niat baik orang-orang tua kita, niat baik tokoh-tokoh yang terdahulu dari kita. Jujur kita mah sebenarnya intisari atau buah daripada niatnya orang tua kita. Ini kita begini nih maka serebetan makin kecil. Niat orang tua kita. Kalau bukan niat orang tua kita, nggak bakal kita begini. Gitu. Maka patut disyukuri kita punya orang tua yang muslim, lingkungan yang muslim, dan juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu biasa istiqomah dalam jalannya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang ayat muamalah. Ayat terpanjang di Al-Qur'an cuma ini doang. Satu ayat panjang, hampir satu lembar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Tafsir Jalalain, Imam Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini tafsir punya dua orang, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu dari Anas sampai setengah, punya Jalaluddin Al-Mahalli. Yang dari Alif Lam Mim sampai tengah itu punya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya orang alim. Imam Jalaluddin Mahalli gurunya, Jalaluddin Suyuti muridnya. Jadi dua
punya dua orang bernama Jalal. Tasniahnya Jalal ya, makanya disebut tafsir Jalal ya. Dimulainya aslinya Imam Suyuti ini mulai dari Al-Baqarah, bukan dari Fatihah. Tapi di sini yang kitab ini dimulainya dari apa dulu? Fatihah dulu atau Baqarah dulu? Kalau yang Fatihah itu cetakannya Fatihah dulu ya. Nah, Al-Fatihah aslinya punya Imam Jalaluddin Al-Mahali di belakang. Imam Jalaluddin Suyuti dari Alif Lam ya. Gitu. Yang namanya takmilah itu tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya iman itu, yang namanya iman tasdiqul qalbi bima jaa bihi an-nabiyyu 'anillah ta'ala. Jadi yang namanya iman itu mempercayainya hati kita ini percaya sama Allah, saya sama Rasulullah, percaya sama apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, wahyu dan segala apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita percaya, ada keyakinan di hati, itu namanya iman. Makanya di dalam kitab Tafsir At-Tabari dimaknakan ya ayyuhalladzina amanu ay saddaqu bi Muhammad, ay saddaqu, yang percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya iman. Itu namanya iman. Jadi yang dipanggil, yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, orang yang sudah percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Idza tadayantum, jika kalian bermuamalah. Di sini lafaznya tadayana, dari dana yadinu daina, sulasi mazid dari sulasi mujarrad dana yadinu. Kemudian di mazid itu ditambahin satu alif, dua, tambahnya dua. Pertama huruf ta di awal, yang kedua alif. Jadi tadayana wazan tafa'ala, wazan tafa'ala. Tadayan asalnya dana yadinu, tambahin ta, tada tambahin alif, tadayana. Asal maknanya tadayana mustaq daripada dain. Dain itu artinya utang. Tapi di sini ditafsirkan bukan maknanya saling mengutang. Kalau utang piutang khusus, tapi ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti maknanya ay ta'amantum. Tegasnya jika kalian bermuamalah. Kalau muamalah umum, bukan hanya utang piutang, jual beli, terus utang piutang masuk juga. Salam, jual beli salam, bukan jual beli daun salam, bukan. Jual beli akarnya salam. Salam itu mesen barang, tapi barangnya nggak kontan, itu namanya salam. Ini ayat turunnya pada babus salam. Kata Ibnu Abbas, idza tadayantum ay tabayantum. Di situ di tafsir Tabari disebutkan idza tadayantum ay tabayantum, berjual beli, berniaga, muamalah. Bidainin dengan hutang. Kasalamin, dicontohkan kasalamin seperti salam. Salam itu akad jual beli fidzimah. Muslam fihnya fidzimah, enggak langsung. Tapi ada syaratnya salam itu. Salam itu mesen kayak begini, contoh. Misalkan Zaid sama Amr. Zaid beli sama Amr, beli barang, barangnya kagak ada, utang namanya, itu namanya salam. Tapi syaratnya modalnya atau uangnya kontan, kagak boleh utang. Karena nggak boleh jual beli utang dengan utang. Barangnya utang, bayarannya utang, kagak boleh dalam agama. Ya, karena gurur. Itu ada akad gharar kalau utang dengan utang. Jadi kalau kita mau mesen baju, mau mesen apa, sebutin sifat-sifatnya. Misalkan mesen korma ajwa, korma madini, korma apa lagi, buryani, korma Brunei ada. Terus jenis-jenis apa yang kita pesan harus disebutkan.
Itu namanya salam. Bayarnya kontan langsung. Bayarnya. Dan akadnya harus munajjaz. Munajjaz itu langsung, kagak boleh ditaklif, kagak boleh jika. Kalau datang bulan Ramadan, saya beli kurma, kagak boleh. Harus langsung. Jadi saya beli kurma sifatnya begini, ini duitnya. Agama ngajarin begitu. Asalnya kan kita nggak boleh beli kagak ada barangnya. Boleh nggak kita beli nggak ada barang? Beli baju nggak ada bajunya, boleh? Hah? Nggak boleh. Tapi di dalam agama ada solusi. Dikasih solusi apa itu? Ada akad salam namanya. Kenapa dibolehkan? Karena darurat. Karena kebutuhan. Gitu. Tapi syaratnya salam itu kita bayar langsung. Bayar ininya apa? Harganya langsung. Nih duitnya nih. Kalau orang sekarang digituin duitnya dong dibawa kabur. Barangnya gak datang. Gak diantar-anterin. Itu namanya jual beli salam. Syarat-syaratnya itu banyak. Syaratnya munajjaz, syaratnya diserahkan duitnya itu langsung ya, samannya di majelis, nggak boleh ngutang. Kalau ngutang nggak boleh, namanya jual beli utang dan ngutang nggak boleh. Jadi dain ini ditafsirkan oleh Imam Suyuti, maknanya bukan utang doang, dainus salam, seperti muamalah salam, akad salam itu juga masuk ke dalam tadayantu bidaini. Baik yang diakadkan itu hulul utangnya, dain hal atau dain muajjal. Dain hal itu contoh gini, saya jual beli disebutin di akad. Nanti tanggal sekian, misalnya ini tanggal berapa ini? 30 apa tanggal 28 Juli. Akad nih, kita adakan akad jual beli. Ini saya mesen apa? Mesen jin. Hebat banget mesen jin. Maksudnya mesen celana jeans. Mesen jeans misalkan yang ukurannya sekian, dikasih nih modalnya. Tuh. Nanti tanggal 1 Agustus saya ambil. Itu namanya dainun hal. Dain hal itu utang yang disebutkan jatuh temponya. Ya kan, itu namanya dain hal. Atau jual belinya utang dengan cara mutlak, kagak disebutin sampai kapannya. Namanya mutlak. Tapi sampai ajal, sampai tempo, sampai sebulan atau datangnya Ramadan, nanti Ramadan. Itu namanya dain muajjal, enggak disebutin di akad. Baik dainnya dain hal atau dain muajjal. Itu masuk dalam ayat ini. Wa qardin dan qard. Qard itu ngutangin. Ada qard, ada qirad, beda. Ada qard, ada qirad, beda. Kalau qirad itu sama dengan mudharabah, kerjasama antara amil dan pemilik modal. Ini orang punya kemampuan tapi nggak punya modal. Satu orang punya modal nggak punya kemampuan. Yang punya modal ngasih kepada orang yang bisa usaha. Ini duit nih, kita puterin, bukan diputer-puter duitnya, bukan. Kan, maksudnya diusahakan biar ada keuntungan. Ada ketentuannya. Itu namanya qirad atau mudharabah, sekarang dipakai tuh. Nah, di bank syariah. Kalau qard ngutangin. Qard itu ngutangin tapi dengan apa? Qard itu ngutangin sesuatu dengan catatan balikin nanti. Misli minjemin apa? Minjemin duit 1.000 balik 1.000. Itu namanya nggak boleh lebih. Nggak boleh minjemin 1.000 balik 1.500 atau 1.000. Nggak boleh, itu akan ribawi namanya. Nggak boleh. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kullu qardin, setiap akad qard ngutangin tapi ada keuntungan yang kita peroleh. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap qard ngutangin akad qard yang narik keuntungan, narik manfaat itu riba. Bahkan Imam Abu Hanifah itu saking ihtiyatnya, Imam Abu Hanifah beliau ngutangin, beliau kan pengusaha, pelaku usaha beliau. Abu Hanifah selain ulama, beliau juga pelaku. Beliau warok, sangat hati-hati. Waktu ngutangin ke orang, ngutangin sesuatu, ngutangin duit dinar atau dirham, tiba-tiba
Abu Hanifah neduh di bawah kanopi rumah orang yang diutangin tuh. Pas neduh, temboknya kan orang dulu dari tanah tuh, dari tanah. Kesenggol, copot. Kalau kita keramiknya copot, kalau kita pagarnya rubuh, kita dudukin pagar rubuh, pagar orang yang utang sama kita. Itu Abu Hanifah saking orangnya, udah utangnya dibebasin. Kenapa? Karena takut dia bayar utang seperti yang saya utangin. Tahu-tahu saya ngambil keuntungannya apa? Dia aneh ngerusak sesuatu karena dia utang sama dia akhirnya takut atau gimana. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan di bab qard. Kalau orang utangin, ada orang utang sama kita, Zaid utang duit misalkan 10.000. Tiba-tiba Zaid ini boncengin, ngajak kita naik mobil atau naik motor. Itu kalau nggak biasa diboncengin duit kagak boleh. Takut ada kullu qardin jarra naf'an wa riba. Takut kita ngambil keuntungan gara-gara kita ngutangin, ini bonceng sama Zaid. Saking waroknya ulama dulu tuh. Agak mau gitu, kita ngutangin terus ada yang nawarin, ayo naik mobil, ayo naik motor. Agak mau. Kalau dia punya sangkutan sama kita. Kalau emang dari dulu sebelum ada utang piutang dia emang ngajak, dia emang sering bonceng kita, ya nggak apa-apa. Tapi ulama saking waroknya agak mau tuh. Qard dan jarra naf'an fa riba, takut riba. Itu namanya qard. Jadi qard mah meminjamkan sesuatu dengan niat balikin semisalnya sesuatu tersebut. Itu namanya qard. Hampir mirip dengan isti'arah. Isti'arah itu minjem. Kita bahasanya sama sih, minjem duit minjem. Minjem barang minjem. Kalau minjem barang itu namanya isti'arah, minjem manfaat. Manfaatnya doang kita pinjem, pisau kita pinjam, itu namanya isti'arah, minjem. Kalau minjem dipakai kemudian barang tapi diganti lagi dengan barang tersebut, dengan sebuah barang tersebut, itu namanya qard. Nah, kalau kita minjem duit minjem barang minjem, akadnya beda-beda. Nah itu kata Ibnu Suyuti, ta'amaltum bidainin. Ibnu Abbas memaknakan ayat tabayatu, ila ajalin musamma. Muamalah akadnya ada utangnya di situ, ada utang piutang. Ila ajalin musamma, sampai ajal, sampai tempo waktu tertentu, bulan, 2 bulan, 3 hari, seminggu, itu namanya ajalin musamma. Jadi kalau kita mengadakan akad jual beli apapun bentuknya, di situ akad yang ada utang piutang, maka faktubu, ini perintahnya. Ini yang diperintahkan, ini amar dari Allah. Faktubu, maka catat, dicatat, suruh nyatet, suruh dicatat. Urusan sama makhluk tuh suruh catat. Kalau sekarang mah ada notaris. Ini ayat notaris ini. Faktubu, catat, gitu. Kita udah datang, biar kagak lupa. Urusan apapun dicatat. Faktubu, maka catatlah oleh kalian, oleh engkau, akan den, domirnya balik ke den. Padahal andai kata bahasanya ya ayyuhalladzina amanu idza ta'amaltum atau idza tabayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kenapa dikatakan tadayantum? Karena mura'ah lafadz den, biar kembalinya domir faktubu ke den. Di situ tadayantum karena ada kaitan dengan den kata-katanya. Itu indahnya Al-Quran, kesastraan Al-Quran udah di atas segalanya. Ketinggian Al-Quran itu luar biasa bahasanya. Faktubuhu, maka catatlah akan den. Jadi kalau kita punya utang, catat. Ini yang suruh catat yang utang, ya, yang utang. Nanti di depan dijelasin. Itu perintah tentang faktubuhu. Apa faedahnya? Istitsaqan, karena memperkuat, memperkokoh, biar terikat. Istitsaq, biar memperkuat. Kalau nggak ada catatan kan kadang orang kagak ngaku, kadang lupa, kadang pura-pura lupa. Itu saya lupa, padahal kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri waktu ngisi muhadharah, pengisi pengajian, itu orang yang kagak pernah lupa itu satu orang yang utang.
itu gak bakal lupa, walaupun sedikit gak bakal lupa, kata Gus. Sama dosa gak bakal lupa, gak bakal lupa. Orang pernah ngelakuin maksiat nih, pasti inget terus. Sama orang utang, pasti inget terus. Andai kata ditagih lupa, itu bukan lupa. Itu pura-pura lupa gitu. Jadi orang utang gak bakal lupa-lupa gitu. Kalau orang utang, Nabi niatnya bayar, insya Allah dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikasih amalan sama Nabi, bukan bacaan. Biar orang utang cepat kebayar gimana? Waktu utang niat mau bayar. Itu benar ujar. Dulu ada kisahnya, ada orang nih hutang, jauh rumahnya. Misalkan Pulau Jawa sama Pulau Sumatera bisa nggak? Misalkan ada laut, orang dulu begitu, temennya ini jauh, tapi pengen bayar utang, udah mampu bayar utang. Akhirnya ditaruh di botol, diikat, dia berdoa sama Allah, ya Allah sampaikan ini kepada orang yang utang. Karena dia niatnya bayar, apapun penghalangnya sampai ini bawah gitu. Apalagi sekarang mudah, ada aplikasi apa dan segala sekarang mudah. Cuma hati kita nih sekarang ini susah gitu. Jadi fungsinya utang itu, fungsinya mencatat utang itu biar istitaqon ya. Sebagai bukti nanti, sebagai wasiqah, sebagai bukti. Wadaf'an lin niza', dan juga kenapa harus dicatat? Wadaf'an lin niza'i, dan menolak bagi niza' itu perselisihan, biar enggak berselisih. Ini ngaku ngutangin, sini ngaku enggak ngaku. Kalau ada catatan kan enggak bakal ingkar. Itu faedahnya mencatat gitu. Makanya adanya pencatatan kayak notaris dan segala macam itu, sertifikat segala macam itu biar orang kagak ingkar gitu. Dari dulu dari wanti-wanti yang Al-Quran dicatat. Ini Al-Quran yang namanya kalamullah dijaga sampai hari kiamat, itu terbukti dan terlaksana apa yang diperintahkan Al-Quran. Faktubu, catat, itu perintahnya. Nyatat utang ini wajib apa enggak? Ini perintah kan, faktubu. Ini tidak wajib. Asalnya fi'il amar di dalam Al-Quran, kalau nggak ada qayyid, kalau nggak ada qarinah yang mengalihkan dari makna asalnya. Makna asal amar itu al-amru lil wujub kalau dalam ilmu usul fikih. Setiap fi'il amar itu menunjukkan wajib. Jadi kalau seandainya nggak ada qarinah yang mengalihkan dari makna asal yang mengatakan bahwa mencatat utang ini tidak wajib. Kenapa? Ada qarinah. Qarinah itu ada indikasi, ada dalil lain yang mengatakan bahwa ini amarnya lil nadab. Jadi perintah itu awalnya lil wujub. Illa indalla dalilin ala nadbi, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas sunnah. Mencatat utang ini hukumnya wajib apa enggak? Lah mencatat itu. Catat. Wal yaktub bainakum katibun. Hendaklah mencatat, kita badaini akan catatan hutang bainakum di antara kalian. Siapa? Katibun, jadi fa'ilnya wal yaktub. Fa'ilnya situ. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Mencatat harus catat bil haq, bil adli ay bil haqqi, dengan benar. Catat, jangan dilebihin, jangan dikurangin. Gitu, jangan dilebihin, jangan. Orang sekarang kan ngelebihin ya kan? Itu adanya korupsi karena nyatetnya dilebihin. Wal yaktub bainakum katibun bil adli ay bil haqqi, dengan benar, fi kitabatihi, di dalam mencatat tanhid baliknya gede. La yazidu fil mali wal ajali wa la yanqusu. Tegasnya la yazidu, tidak nih tafsiran bil adl. Tafsiran adl itu apa? La yazidu fil mal wal ajal wala yang. Tegasnya tidak melebihi oleh si katib fil mali pada harta,
Wal ajali, dan temponya jangan dilebihin. Kalau sebulan jangan dilebihin. Wala yang khusus, dan tidak boleh mengurangi oleh si katib apanya, hartanya dan ajalnya. Kalau utang jangan dikurangi, jangan dilebihin. Gak boleh dilebihin, gak boleh dikurangin. Harus pasti, harus sesuai. Itu adab-adabnya. Itulah perintah-perintah katib yang mencatat utang. Kalau sekarang menotaris. Wala ya'ba, dan janganlah menolak ayam tanya nahinya lil ghaib, nahinya lil ghaib. Wala ya'ba katibun, dan janganlah menolak ayam tanya katibun oleh orang yang mencatat. Ayyaktuba, ay min an yaktuba, dari bahwa mencatat oleh si katib. Idza du'iya ilaihi, bila diseru, bila dipanggil si katib, ilaiha, kepada. Idza du'iya ilaiha, bila dipanggil. Ilaihi atau ilaiha itu? Ilaiha kepada kitabah. Awas, domirnya ke kitabah. Kitabatihi. Domir tafsir ke tafsir lagi. Kalau domirnya dari tafsir, ilaiha kemana ya? Ke kitabah. Kan ada tafsirnya tadi bil haqi fi kitabatihi itu. Situ domirnya, baliknya. Idza du'iya ilaiha, bila dipanggil untuk mencatat. Kalau orang diminta untuk mencatat utang, jangan nolak. Karena apa? Mura'atan li huquqil ibad, karena menjaga hak-hak makhluk biar jangan sampai berselisih. Jangan gara-gara utang persaudaraan pecah. Dan gara-gara utang ya akhirnya yang dulu akrab banget teman jadi pecah. Hanya dicatat utangnya. Kama 'allamahullah. Muta'allaqnya ke situ. Kama 'allamahullah, sebagaimana mengajarkan akan nyaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan ay faddalahu, tegasnya mengunggulkan oleh Allah akannya si katib atau bil kitabati, dengan mencatat gitu. Jangan nolak, wala ya'ba, janganlah menolak oleh katibun, seorang pencatat, ayat tuba, bahwa dia menulis sebagaimana yang Allah ajarkan. Itu fala yabkhal biha, maka janganlah pelit si katib biha, dengan kitabah. Jangan pelit kalau diminta untuk nyatet, jangan menolak gitu. Karena diajarkan oleh Allah wal yaktub. Pertama juga faktubu, catat. Wal yaktub bainakum bil adl. Harus dicatat tuh. Sangat pentingnya utang tuh. Begitu pentingnya urusan utang, sampai Al-Qur'an aja turun tangan. Perintah faktubu. Karena luar biasa utang ini. Banyak orang nyepelekan utang. Banyak orang utang-utang kagak bayar. Dikira gampang ya. Di akhirat berantem nanti. Bukan di dunia doang, di akhirat berantem. Di dalam kitab Al-Majalis Saniyah di sana, ketika seorang hamba ini disuruh nuntut sama Allah, punya hak nggak sama ini, punya panggil. Ada orang mau dimasukin ke surga, nggak terima, ada hak. Ya Allah, dia punya utang. Ya Allah, dia punya kemadlama sama saya. Punya urusan pribadi, punya urusan hak adami. Berantem di akhirat. Berantem sampai akhirat nggak terima tuh. Mumpung di dunia jangan sampai ada urusan, ada sangkutan gitu. Bahkan kita punya guru, dan gurunya dari guru kita Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau itu orang kaya, dulunya nggak punya, tapi beliau kaya. Setelah kaya, beliau itu bagi-bagi hartanya sebelum meninggal. Anak-anaknya udah dibagi, bukan warisan, dibagi, dihibain. Jadi kalau dihibain bagi rata jadinya, yang perempuan sama. Sebaju-bajunya, sampai beliau katakan, nih saya minjem baju yang saya pakai, minjem sama anak saya. Jadi pas meninggal beliau nggak bawa apa-apa, nggak bawa dunia. Kenapa? Kata baju yang beliau pakai, beliau katakan saya mau minjem sama anak saya. Tuh, kalau kita udah sakaratul maut tadi masih mikirin banda yang di sana, yang di samping kuburan, yang di samping ini masih dipikirin tuh. Kalau orang saleh atau urusan baju aja beliau lepaskan. Saya nggak punya, saya punya. Jadi nggak dihisap, udah punya anak, udah dilepas. Pas meninggal udah miskin beliau. Padahal kaya, tapi meninggal miskin, nggak ada harta warisnya.
udah selamat, kagak ada yang pecah. Kalau pengen selamat begitu. Itu yang dibagi warisan karena belum dibagi, ninggalin si mayit, ninggalin harta, akan dibagi sama agama, sama Quran, sama ulama-ulama ahli faraid. Gitu. Andai kata dia nggak ninggalin harta, apa yang mau dibagi? Biar selamat, begitu caranya, biar nggak pecah antara laki dan perempuan, dibagi rata. Masih hidup, bagi rata aja. Nah, kita udah lepas, ya nggak punya apa-apa. Gitu. Fal yaktub, ini taukid. Tadi kan udah diperintah wal yaktub. Diperintah lagi fal yaktub. Jadi namanya taukid. Ayat takkidun, begini ini taukid, memperkuat ayat perintah wal yaktub. Fal yaktub, maka hendaklah dia mencatat hutangmu. Fal yaktub, maka hendaklah dia mencatat si katib. Wal yumlil, dan hendaklah dia mengimla, mendikte. Si katib mendikte. Siapa yang mendikte? Fal yaktub wal yumlil alladhi. Ini jadi failnya, wal yumlil alladhi. Fal yaktub wal yumlil. Makanya saya terangkan tadi, yang suruh nyatat itu siapa? Orang yang punya utang. Orang yang punya. Hanya fal yaktub failnya sama, wal yumlil failnya sama. Ini namanya tanazul, rebutan. Ambilnya mana nih alladhi ini? Yumlil apa yang dua? Fal yaktub wal yumlil alladhi alaihi al-haqqu. Maka hendaklah mencatat, wal yumlil, dan hendaklah mengimla. Mengimla itu mendikte. Ai yumillil katib. Wal yumlil ai yumillil katib. Kok yumilli? Ini boleh difakul idgham, boleh diidgham. Kalau diidgham ya boleh yumilla, kan ada lam amar. Boleh difak, fak itu dilepaskan itu. Boleh fal yumilla, boleh fal yumlil. Kalau di tafsirnya diidgham, kalau di ayatnya difak. Jadi boleh di sini. Boleh difakul idgham, fal yumlil, boleh diidghamin yumil. Nah, kalau diidghamin dan juga majzum, boleh yumilla, boleh yumilli. Yumillil katib, boleh yumillal katib. Hendaklah mengimla oleh katib. Yang nyatanya siapa? Alladhi. Oh, di situ katib ya, yang failnya katib. Si katib mengimla alladhi jadi maf'ul. Alladhi alaihi al-haqqu, akan orang yang alaihi itu tetap atasnya alladhi al-haqqu, adapun hutang. Jadi si katib nyatet orang yang punya hutang. Orang yang punya, namanya al-madin. Namanya al-madin. Mengapa? Li'annahu al-mashhudu alaih. Li'annahu al-mashhud, karena alladhi alaihi al-haqqu itu adalah orang yang diberatkan, saksi yang diberatkan, mashhud alaih namanya. Ada mashhud lah, ada mashhud alaih, ada syahid. Ada orang menyaksikan kasus. Orang yang punya, misalnya Zaid utangin ke Amr. Yang utangin si Zaid ini namanya Dain. Si Amr namanya Madin. Ada saksinya, dua orang saksi. Kalau saksi harta nggak boleh satu orang saksi, dengan sumpah boleh dua orang saksi. Kalau ada saksi harta ya, kalau saksi harta. Misalnya ada dua orang saksi menyaksikan utang piutangnya di depan hakim, kan berselisih. Dia ngaku si Amr punya utang, Amr kagak ngaku, ikrar. Datang ke depan hakim, mana saksinya nih? Saksi ini namanya syahid, menyaksikan dakwaan Zaid. Ini Zaid namanya masyhud lah, penggugat bahwa Amr ini punya hutang. Yang diberatkan saksinya siapa? Yang dituntut Amr. Amr namanya masyhud alaih. Masyhud alaih. Kalau yang ngutangin namanya masyhud lahu. Namanya masyhud lahu. Fayuqirru atau fayuqirra, supaya ikrar si masyhud alaih, biar ikrar, dia ikrar, iya saya punya utang sama Zaid, kata Amr. Bayar, kapan utangnya? Ada temponya enggak? Ada. Udah jatuh tempo belum? Udah. Kalau udah jatuh tempo nih, orang utang pakai tempo, udah jatuh tempo, dia nunda-nunda dan udah mampu, dosa dia setiap saat. Setiap detik dia dosa. Orang udah mampu bayar, udah jatuh temponya, kagak bayar, setiap detik dia berdosa. Sebaliknya, orang mampu bayar utang, dia mau bayar utang, setiap langkahnya dicatat kebaikan. Ini sebutin dalam kitab Kasyifatus Sajjad di awal-awal bab.
Orang kalau mau bayar utang, setiap langkahnya itu dicatat hasanah. Tuh. Sebaliknya orang punya utang kagak mau bayar, maka setiap waktu, setiap detik dia berdosa. Dosa kagak ngerasa begitu. Dia alama ma'alaihi, agar tahu ya si alladhi ini orang yang punya utang. Alladhi alaihil haq. Ma akan sesuatu, maksudnya ma utang, alaihi yang tetap atasnya si masyhud alaihi atau alladhi alaihil haq. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah bertakwa ya si katib. Allah akan Allah, rabbahu tegasnya Tuhannya si katib. Wal yattaqillaha rabbah fi imla'ihi, di dalam mendiktenya si katib. Harus bertakwa, enggak boleh curang, enggak boleh ngurangin. Wala yabkhas ayyanqus, dan janganlah mengurangi si katib. Minhu, daripada hak, jangan ngurangin hak, jangan ngurangin utangan. Wala yabkhas minhu syai'an, akan sedikit pun, akan sesuatu. Enggak boleh ngurangi gitu. Fa'in kana, ini tafsir lagi, tafsir masalah lagi. Nanti di sini di ayat ini menjelaskan turunnya menjelaskan tentang saksi, menjelaskan tentang orang yang punya utang tersebut. Di sini disebutin, nanti ada hukum lagi, ada safi. Di sini disebutin. Fa'in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan wallahu a'lam bissawab. Kan kita tabarukan aja, nanti mah diseling ini ntar minggu ini, biar waktunya jangan setengah-setengah ya, biar ini full gitu masalah. Kita tabarukan sama tafsir karena ini berkaitan dengan Allah. Kan Al-Quran kaidah mengatakan kullu ma yata'allaqu bil khaliq muqaddamun ala ma yata'allaqu bil makhluq. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah itu didahulukan daripada sesuatu yang terkait dengan makhluk. Nah ini makanya kita baca Al-Quran dulu, baca tafsir. Bahkan kitab tafsir itu kalau naruh posisi kitabnya begini, ini nomor 2 setelah Al-Quran. Pertama Al-Quran, kedua tafsir, ketiga hadis, baru setelah ini kitab tasawuf dan fikih itu. Kalau naruh kitabnya begini, kalau naruhnya begini bebas. Kalau naruh begini, maka yang nomor 1 Al-Quran, nomor 2 tafsir, maka kita dulu dan tafsir karena berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wala yaqumu ahadun, itu ya. Wala yaqumu ahadun minal qaumi, dan janganlah berdiri oleh salah seorang dari kaum makmum nih, hatta yaqumal imamu, sehingga imam berdiri. Jadi makruh hukumnya kalau makmum angkat kaki sebelum imam berdiri, makruh. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imamu. Faqiyamul ma'mumi qabla intiqalil imami makruhun. Maka adapun berdirinya seorang makmum sebelum berpindahnya imam dari tempatnya imam, makruhun, itu makruh. Jadi makruh makmum bergerak sebelum imam. Jika imam masih duduk tawarruk, semua makmum harus tawarruk dulu. Imam bergeser baru boleh. Makruh hukumnya. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan yang membuat diikuti, buat diikuti. Jadi makruh hukumnya tuh ya, kalau kita diri atau bergerak sebelum imam berpindah atau bergeser. Makruh itu emang sederhana, sepele. Makruh itu dianggap makruh ini begitu, tapi lama-lama ya jurru ilal haram. Lama-lama nanti kalau sering melakukan sesuatu yang makruh, nanti lama-lama ngelakuin yang haram enak. Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu, beliau itu kagak pernah melakukan sesuatu yang makruh, kagak pernah melakukan yang khilaful aula. Khilaful aula lebih enteng lagi dari makruh. Kalau makruh mah larangannya khos. Kalau khilaful aula larangannya enggak langsung, tapi di makruh. Itu beliau itu tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh, juga tidak pernah melakukan yang khilaful aula. Khilaful wala hamamtu bil makruh. Juga enggak ada terlintas pengen ngelakuin yang makruh.
ada ulama kita yang sampai segitu makamnya. Sampai saat Imam Al-Khatib Syarbini sama Imam Sya'rani, Al-Imam Sya'rani beliau sahabtul Syarbini 20 sana walam arahu fa'ala al-makruh wala khilaf al-aula. Saya nemenin Imam Khatib Syarbini, saya ngaji bareng Imam Khatib Syarbini bareng. Saya nggak pernah melihat dia 20 tahun bareng, nggak pernah melihat dia melakukan yang makruh juga yang khilaful aula. Sampai segitunya wali. Bahkan ada ulama kita yang kagak pernah sujud sahwi selama hidupnya, seperti Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Ali. Beliau kagak pernah lupa dalam salat, kagak pernah sujud sahwi. Itu makam namanya. Sampai segitu. Kalau kita kan lupa mulu gitu. Kalau nggak bermakmum kita apa? Kalau nggak bermakmum lupa mulu. Ada tuh. Nah, salah satu kemakruhan itu kita bangun sebelum imam share gitu. Wa yanshariful imamu, adabnya imam. Kalau udah selesai kemana imam nih? Ke kanan apa ke kiri? Kita juga sama kalau udah sholat kemana nih larinya? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri kita? Langsung berangkat ke rumahnya nih, belok kanan apa belok kiri? Kita. Wa yanshariful imamu min makanis salami ila makanin akhar. Dan berpindah, berpaling oleh imam min makanis salami dari tempat salam, dia duduk salam, ila makanin akhar, ke tempat yang lain. Tempat yang lain itu geser. Walau fi asna'il masjid, walau di tengah-tengah masjid. Au minal masjid, atau bergeser dari masjid mau pulang ke rumah. Au ila tariqi, atau mau ke jalan. Kemana itu sunnahnya? Haitsu sya'a an yamini au shimali. Boleh kita berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Paling kanan atau wal yaminu ahabbu. Tapi yang kanan itu lebih. Jadi kalau mau kita bergegas belok kanan. Itu kata ulama fikih itu di kitab Tuhfah sebutin Hasil Syarwani. Itu sekiranya agak ada perempuan di belakang. Kalau ada perempuan jangan buru-buru, kita mau kembali. Malah kalau lama-lama agak dapat perempuan kayak ngeliatin gitu. Kita mau dibalik-balik ya amalnya kita mau. Yang makruh kita kerjakan, yang sunnah kita tinggalkan. Gitu. Takwanya kita begitu tuh. masih takwanya begitu. Jadi sekiranya tidak ada perempuan, kalau ada perempuan sebelah kanan, Abdullah sebelah kiri. Kalau kanan kiri ada perempuan, diam dulu sampai semua perempuan itu coba apa pas taraweh perempuan di belakang, pasti buruan ngejar perempuan. Kita mah gitu. Wal yaminu ahabbu ilayya. Wal yaminu ahabbu ilayya, tapi kanan itu yang paling aku sukai. Boleh kanan, boleh kiri. Kayak khotib tuh pas naik mimbar kan balik tuh ngarah ke makmum. Itu beloknya ke kanan apa ke kiri? Dibikin gak dibahas. Imam di situ Imam Syarwani bahas, Imam Syarwani bin Qasim mengatakan fihi nadhar. Kalau ada fihi nadhar di situ masih bahan pertimbangan, harus dicermati karena nggak ada nas dari fuqaha kanan apa kiri, tapi kebanyakan kita kanan ya. Nanti kata ada yang kiri jangan, wah kiri ini anak punya setan nih. Jangan, biarin aja karena di fikihnya pun kagak ada nasnya. Kagak, tapi kanan. Makanya Imam Ghazali mengatakan al-yamin ahabbillah ya. Kanan itu lebih aku sukai. Itu adabnya. Adab imam. Li'anna jihatal yamin afdalu, li'anna jihatal yamini afdalu, karena arah kanan itu paling utama. Arah kanan itu yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kanan. Kasihan amat kiri. Enggak, kiri juga kalau masuk kamar mandi Rasulullah enggak boleh kiri. Enggak kasihan. Ada bagiannya, tapi Rasulullah muhibbut tayammum, Rasul lebih suka yang kanan-kanan gitu. Wala yakhussul imamu nafsahu, jangan mengkhususkan oleh imam akan dirinya bidu'ai, dengan doa fi qunuti subhi, pada qunut subuh. Jangan Allahumma hdini imam, Allahumma hdina, enggak boleh. Enggak boleh dia egois, buat dia aja dah Allahumma hdini
man hadait gitu. Nggak boleh. Sunnahnya itu Allahumma hdina. Bal yaqulu Allahumma hdina. Akan tapi si imam mengucapkan Allahumma hdina, ya Allah tunjukkan. Ai wa hakada sampai seterusnya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Itu sampai situ doa qunut. Sisanya ujian. Fa innaka taqdi boleh, wa innaka taqdi boleh, innaka taqdi boleh. Boleh fa innaka, boleh wa innaka, boleh enggak ada innaka. Tapi masih 8 kunut itu. Innaka taqdi wa la yaqda alaihi wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana man alait wa lakal hamdu ala ma qadait. Itu di riwayat para fuqaha enggak ada lakal hamdu ala ma qadait. Tapi ada tambahannya dari ulama juga ngambilnya dari hadis, enggak ada barangan. Lakal hamdu ala ma qadait. Fa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wasallam. Sampai segitu itu kunut namanya. Kunut itu dari awal sampai sholawat itu kunut. Itu. Rawahu Tirmidzi. Boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan hadis lil khabaril ladzi, karena hadis yang meriwayatkan akan alladzi kan khabar oleh Imam Tirmidzi. La ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bi da'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Ada hadis. La ya umma boleh, la ya umma 'abdun. Kalau la ya umma, la-nya nahi. Kalau la ya ummu itu la-nya nafi, la-nya nafi. Tidaklah mengimami oleh seorang hamba akan satu kaum, maka kemudian tidak lamnya nafi. Kalau la nafi bacanya la ya ummu. Tidaklah mengimami oleh satu hamba kauman akan kaum fayakhussu nafsahu, lalu kemudian dia mengkhususkan akan dirinya dengan doa dunahum tanpa kaum. Jadi enggak peduli sama kaum, dewek aja doanya. Fa in fa'ala, maka jikalau melakukan isti'abad faqad khanahum, maka sungguh dia telah berkhianat akan itu kaum. Jadi kalau ngedoa dewek-dewek sungguh mengkhianati. Kalau dapat berkat dewek-dewek kagak bagi-bagi itu. Ai intaqasa sawabuhum, teganya kurang pahalanya. Pahalanya kurang bitafwitihim ma tulibalahum, karena meluputkannya kaum akan apa-apa yang dituntut yamma bagi kaum, dituntutnya untuk mengumumkan dalam doa. Fakuri hadzalika, maka dimakruhkan oleh itu khos, palingnya ke masdarnya khos. Fakuri hadzalika, maka makruh oleh itu takhsisun nafsih. Ya, amma ma warada minan nas, adapun lafaz yang warid yamma dari nas bi ifradid doa, dengan memufradkan doa, fahuwa fi ghairil qunut, fahuwa fi ghairil qunut, fahuwa ya, bi ifradid doa, fahuwa fi ghairil qunut, maka itu mah fayufridu, maka itu mengifradkan, boleh fayufradu, boleh dimufrad. Kalau warid dari nabinya, segatnya mufrad, seperti yang as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka wa yu'afiyaka. Kalau kita jenguk orang sakit itu doanya dari Nabi. Di situ waridnya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, walaupun yang dijenguk perempuan wala ayyashfiyaka aja kan, ayyashfiyaka wa yu'afiyaka, karena kita ikhtisaran ala mawarad, karena kita ngikutin apa yang warid. Pokoknya apa-apa yang doanya itu mufrad, kayak Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Kalau yang baca imam boleh nas'aluka, tapi kalau yang waridnya itu mufrad kayak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, itu mufrad, waridnya a'inni bukan a'inna. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, boleh itu, boleh. Tapi selain kunut ya, pada selain, kalau di kunut mah di kunut juga waridnya Allahumma hdini. Tapi ada tuntutan tuh, ada sunnah tersendiri Allahumma hdina gitu. Wa yajharu dan menjahar, baca jahar, baca diangkat suaranya imam oleh imam bihi dengan kunut. Yang namanya kunut dari awal sampai akhir. Jadi baca jaharnya itu dari Allahumma hdina sampai sholawat si imam. Enggak boleh pas pakai ini secara makadil, habis itu dia diistir, enggak.
yang namanya sunnah jahar, sunnah hayat. Jaharnya kunut itu mulai dari Allah mahdina sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi. Sampai situ bacanya jahar sunnahnya. Kadang kita keliru ya. Di tengah-tengah kita berhenti. Ya, paina katakdinya diem ini ya sir. Aslinya bukan gitu. Aslinya dari awal sampai akhir. Karena yang namanya kunut itu dari Allah mahdina sampai sholawat. Di sini nasnya jelas. Wa yajharul imamu bihi ayatul kunut. Yang namanya kunut dari Allah mahdina sampai wassallallahu. Ya, walau fi sirri ya, walaupun pada sholat bangsa sir, sholat yang tidak jahar, kayak sholat zuhur, memang ada kunutnya? Bukan, maksudnya kunut nazilah. Kalau di Hadramaut itu ditarik setiap asar sama isya baca kunut nazilah. Setiap waktu asar sama isya. Kenapa? Melihat bala yang terjadi di akhir zaman. Bala yang gede banget. Kunut terus, kunut nazilah. Kunut nazilah. Kayak sekarang nih, wabah, itu dianjurkan kita kunut nazilah. Banyak ulama yang pada meninggal, kunut nazilah. Banyak ulama yang ditangkapin, kunut nazilah. Kunut nazilah terus dengan itu, terus menerus kunut nazilah. Walaupun sholatnya sir, ketika kunut imam bacanya jahar. Imam bacanya walau fi sirriyah ala sahih. Ala sahih. Sama ketika orang sholat subuh qadha. Kalau qadha kan sunnahnya sir. Sholat subuh kan aslinya jahar. Ketika qadha sir. Ini qadhanya rame-rame bareng-bareng. Jadi imam katanya. Ketika baca kunut gimana? Jahar. Sholat ininya mesir, tapi ketika baca kunut walau fi sirri yang ada sah. Kalau sholat sendiri mah kagak kunutnya. Saya mesir aja udah. Diketawain nanti. Terus tugasnya makmum wa yu'minul qauma qaumu wa yu'minul qaumu, dan membaca amin oleh kaum bidu'a dengan doa. Jadi si kaum ketika Allah mahdina fi man hadait, amin tuh. Ketika hadait, ketika tak baru belum selesai ini Allah mahdina fi man hadait, amin gitu. Jahron, aminnya jahar. Idza sami'u qunutal imam, kalau makmum ini ngedengar kunutnya imam, kedengeran kunutnya. Kalau kagak kedengeran kunut dewek. Idza sami'u qunutal imam. Wa idza lam yasma'uhu qanatu sirran. Kalau si makmum kagak kedengeran saking banyaknya jamaah sampai meluber, yang belakang kagak baca apa ini ya kunutnya, kagak kedengeran. Jangan ikut amin-amin. Enggak boleh. Sunnahnya kunut sirran, secara sir gitu. Wala yarfa'una aydiyahum. Wala yarfa'una aydiyahum. Kagak boleh ngangkat. Imam Ghazali bilang kagak boleh ngangkat tangan waktu kunut. Idlam yasbut dzalika fil akhbar, karena tidak tetap oleh itu raf'ul yad di dalam hadis. Imam Ghazali berpendapat waktu kunut kagak ngangkat tangan. Tapi yang Syekh Nawawi wa hadza dhaifun. Ini dhaif, pendapat dhaif. Yang mutamat bali sahihu sannu raf'il yadaini. Tapi pendapat yang sahih itu sunnah mengangkat dua tangan, tapi tidak dianjurkan mengusap waktu kunut. Makruh kita ngusap ke mata atau ke dada. Makruh. Fi jami'il kunut. Wassalatu wassalam ba'dahu, dan juga salawat dan salam setelah kunut. Segitu dianjurkan. Waqad ruya hadisun, dan sungguh telah diriwayatkan hadis fi raf'il yadaini, dalam mengangkat dua tangan fil kunut, dalam kunut. Ada hadisnya gitu. Wa faraqat da'awati, dan berbeda ya kunut akan seluruh doa di akhir tasyahud. Mengapa di doa akhir tasyahud kagak dianjurkan angkat tangan? Yang doa yang di akhir tasyahud, Allahumma inni a'udzubika. Mengapa itu? Lupa kadang-kadang kalau di ini mau enggak. Mengawal min fitnatil mahya wal mamat itu Al-Fatihah masih dajjal. Kok di situ nggak dianjurin angkat tangan? Ya, karena di situ lagi tangannya ada tugasnya angkat tangannya ditaruh di sini. Maka diterangkan Wafaraqat da'awati fi akhir tasyahud haitsu la yurfa'u bisababi hal yadani. Dan berbeda yang kunut akan doa-doa di akhir tasyahud sekira tidak diangkat dengan sababnya doa al yadani oleh dua tangan. Mengapa di akhir tasyahud akhir kagak diangkat dua tangannya? Kenapa? Li'anna lahuma wadifatan. Karena itu tetap bagi dua tangan ada tugas,
ada pekerjaan kita syahud dalam tasyahud. Bahwa al-wad'u 'ala al-fakhidaini ala hayatin maksusatin. Dan adapun itu wadhifah, adapun wadhifahnya adalah al-wad'u, yaitu meletakkan atas dua paha. Ininya ditaruh di ujung, jari-jarinya sejajar. Ala hayatin maksusatin, atas keadaan yang tertentu. Kalau yang kanan itu digenggam, ininya dilepaskan telunjuknya. Wala wazifata lahuma hahuna, wala wazifata, dan tidak ada tugas bagi dua tangan di kunut. Sedangkan di kunut memang nganggur tangannya. Fala yabudu ayyakuna raful yadaini wal wazifah fil kunut. Maka tidak jauh ayyakuna, bahwa adalah mengangkat dua tangan, wa iya raful yadain al wazifatu fil kunut, itu wazifah, tugas di dalam kunut. Ada pekerjaan dalam kunut, itu adalah mengangkat dua tangan. Fa innahu la'iqun bid-du'ai, karena sesungguhnya raf'ul yadain itu layak, itu yang hal yang layak dengan berdoa. Jadi ketika orang berdoa mengangkat dua tangan. Kata fil Ihya, tuh Imam Syekh Nawawi juga motif pendapat Imam Ghazali di Ihya, tapi Imam Ghazali di dalam kitab Hidayah enggak angkat tangan kan? Tapi di Ihya suruh angkat. Wat Tuhfah dan Tuhfah. Tuhfah ini syarah daripada Minhajul Talibin, karangan Imam Ibn Hajar, 10 jilid kalau ada Hasyiah Sarwaninya. Kalau nggak ada cuma 4 jilid. Ini kitab Tuhfah kitab paling fenomenal dan sangat sulit dibacanya. Imam Ibn Hajar tuh gaya bahasanya. Tapi orang kalau udah ngaji Tuhfah, udah fatwa-fatwa, masalah-masalah fikih itu semua bisa dijawab. Fatwa sama Tuhfah sama Nihayah. Kalau Nihayah bahasanya lurus, tapi kalau Tuhfah itu bahasanya agak menjelimet. Wala yundabu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Arahato